Bawa daku terbang tinggi, menembus jendela hati, menembus jendela hati, menembus jendela hati. Musim datang silih berganti, mewarnai perjalanan hidup manusia. Suka duka merajut jiwa, melukiskan pribadi setiap insan. Manusia tak berdaya menentukan musim hidupnya. Namun, manusia berkuasa mengelola setiap musim yang datang dan membersihkan semua karat yang tertinggal oleh badai dan mendandani jiwa dengan nyanyian gagah, menambah tampan rupa lelakimu. Langkahmu tegap berjejak, suaramu lembut nan tegas, matamu tajam bak mata elang. Hatimu teduh melantunkan nyanyian damai sejahtera. Perkataanmu bijak dirajut musim kehidupan, menenun penguasaan diri termulia. Cerahnya pagi ini membawa daku terbang makin tinggi menjelajahi belahan dunia jauh di seberang sana, lewati awan, gunung, dan samudra terbentang. Teringat daku kepada kekasih hatiku, Kevin, yang sudah lama tak jumpa. Kudengar dia sedang mencari ilmu di negeri orang. Badai dalam perjalanan hidupnya tak membuat pupus mimpinya, bahkan mendandani dirinya jadi lelakimu. Daku lihat badai buat dirinya semakin tenang, teguh, dan bersinar terang, membasuh semua karat di jiwanya, menambah semerbak harum kekasih hatiku. Bau apa ini? Harum sekali, sudah tercium dari jendela. Sedang memasak apakah Kevin, kekasih hatiku? Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi Kevin. Hai Kevin. Oh, hai Pati. Good morning Kevin. Selamat pagi Pati. Selamat pagi Kevin. Sedang apakah engkau, kekasih hatiku? Saya sekarang sedang masak, Pati, mempersiapkan makan pagi. Engkau sibukkah hari ini? Tidak terlalu sibuk, Pati. Harum sekali masakanmu. Bolehkah daku santap pagi bersamamu, kekasih hatiku? Boleh, Pati. Yuk, masuk ke dalam. Baiklah, kekasih hatiku.
nikmat sekali santap pagimu. Apakah engkau selalu memulai harimu dengan bersantap pagi, kekasih hatiku? Iya, betul Pati. Biasa saya mempersiapkan makan pagi sebelum saya berangkat kuliah. Seperti itu Pati. Engkau disiplin menjaga kesehatan tubuhmu. Apakah engkau juga masih jogging setiap pagi, kekasih hatiku? Sehari-hari saya biasanya jalan ke kampus sekitar 20 menit. Biasanya saya menganggap itu sebagai olahraga saya. Jadi seperti jalan jogging ke kampus. Itu Pati. Selain jogging, olahraga apa lagi yang sering engkau lakukan, kekasih hatiku? Biasanya saya berolahraga di kamar sendiri. Saya ada alat olahraga kebetulan, rowing, jadi kayak mendayung. Biasa saya melakukan itu kurang lebih 30 menit. Seperti itu, Pati. Engkau punya pola hidup sehat. Daku senang mendengar ceritamu. Sibukkah engkau saat ini? Ceritakanlah aktivitas dirimu hari-hari ini, kekasih hatiku. Saat ini saya sedang libur kuliah, jadi tidak terlalu sibuk. Saat ini biasanya waktu saya dihabiskan bersama komunitas, retreat, lalu mempersiapkan presentasi juga karena saya sedang mengikuti sebuah kompetisi. Seperti itu, Pati. Kompetisi? Kompetisi apa yang engkau sedang lakukan, kekasih hatiku? Saat ini saya sedang mengikuti, saya dan beberapa teman-teman saya mengikuti lomba yang finalnya akan dilakukan di Oxford, namanya Oxford Map the System Competition. Jadi yang kami lakukan, kami membahas satu buah isu, kami melakukan riset, kami melakukan interview untuk memetakan sebenarnya inti dari permasalahannya seperti apa dan potensi solusinya seperti apa. Seperti itu, Pak. Meski aktivitasmu padat, terlihat engkau tetap tenang dan bersemangat. Dari mana sumber kekuatanmu? Masihkah engkau bangun hubungan dengan penolongmu, kekasih hatiku? Ya, setiap hari saya meluangkan waktu 1 jam untuk menghabiskan waktu mendengarkan penolongku. Seperti itu, Pati. Apa rencanamu di masa depan sampai engkau menambah ilmu, jauh terbang ke Chicago? Saat ini saya sedang kuliah S2, Pati, di University of Chicago di bidang kebijakan publik. Saya sudah 10 bulan di Chicago, jadi saat ini yang sedang saya persiapkan adalah belajar kebijakan publik untuk kerjaan saya ke depannya. Seperti itu, Pati. Engkau penuh persiapanmu. Engkau kelola waktumu dengan baik, sehingga engkau tenang menjalaninya. Engkau selalu bergandengan tangan dengan penolongmu, sehingga hari-harimu
sangat produktif dan terlewati dengan baik. Apa kabar keluargamu? Bagaimana orang tua, kakak, dan adikmu? Keluarga saya, kakak saya dan adik saya baik-baik saja, Pati. Mereka, ayah saya dan ibu saya di Jakarta, kakak saya di Singapura, dan adik saya juga di Jakarta. Mereka sehat dan baik-baik saja. Seperti itu, Pati. Engkau sangat dewasa kulihat saat ini. Apakah ada terjadi sesuatu kepada dirimu, kekasih hatiku? Berapa usiamu saat badai menimpamu, kekasih hatiku? Satu kejadian yang memiliki dampak cukup besar dalam hidup saya adalah perpisahan kedua orang tua saya pada saat saya berumur 14 tahun. Bisa dibilang pada masa itu merupakan masa yang paling sulit dan masa kelam dalam hidup saya, dan saya memiliki kepahitan pada saat itu. Namun saya belajar bahwa sebenarnya ketika saya memproses kejadian tersebut secara utuh, dalam arti secara emosional, secara pikiran, saya dapat berpikir jernih dan dapat lebih mengambil kesimpulan bahwa hal tersebut justru mengubah saya secara karakter, dan saya sangat bersyukur melalui peristiwa yang saya lalui tersebut justru. Perpisahan papa, mama membentuk engkau begitu indahnya. Engkau jadi kuat, rendah hati, dan dewasa. Apakah saat ini masih tersisa kepedihan di hatimu? Bagaimana komunikasimu dengan orang tua saat ini, kekasih hatiku? Komunikasi dengan mereka saat ini sangat baik. Kami sering berkomunikasi melalui WhatsApp karena saya jauh, jadi kami terkadang melakukan Zoom call. Namun tidak seperti itu dulunya. Maksudnya ketika permasalahan itu ada, tentunya kami agak jauh, maksudnya dengan ayah saya. Namun saat ini hubungannya sangat baik karena saya merasa saya tidak memiliki kepedihan terkait badai yang saya lalui tersebut. Malah sekarang saya ketika melihat ke belakang, saya merasa sangat bersyukur saya bisa melalui itu semua karena bantuan penolongku. Seperti itu, Pati. Apa yang membuat engkau sekuat dan setegar ini sekarang? Apakah ada yang ibu sampaikan, kekasih hatiku? Sebenarnya ketika waktu itu keluarga kami dilanda badai tersebut, ibu saya mengajak anak-anaknya berbicara. Kebetulan waktu itu ibu saya posisinya berbicaranya sedang menangis, jadi hal itu sangat tertanam sampai saya sekarang. Ibu saya waktu itu berkata bahwa sekarang situasinya seperti ini di keluarga. Kamu tahu sendiri kalau misalnya anak-anak dari broken home itu sangat identik dengan hidupnya menjadi kacau. Ibu saya tuh memberikan pemahaman bahwa kayak sebenarnya kalau misalnya kamu seperti itu, kamu akan menambah beban ibu saya. Jadi selain masalah yang ibu saya sedang hadapi, kalau anak-anaknya berantakan akan menambah beban. Jadi hal itu sangat tertanam di pikiran saya
dan membuat saya dalam mengambil aksi itu saya selalu memikirkan, saya tidak mau membuat ibu saya tertambah bebannya. Seperti itu, Pak Ati. Luar biasa. Engkau menghormati dan mengasihi ibumu. Perubahan apa yang engkau alami sampai membuat engkau jadi dewasa hari ini setelah badai menimpamu, kekasih hatiku? Saya merasa hidup saya menjadi lebih sederhana. Saya merasa hidup saya banyak berubah karena kesulitan yang saya lalui. Hidup saya dulunya bisa dibilang berkecukupan. Saya ke sekolah dijemput dan diantar dengan mobil pribadi. Saya tidak pernah merasakan kesusahan, dalam arti banyak kesusahan dalam hidup saya sebelumnya tidak ada. Namun setelah adanya kejadian tersebut, hidup saya sangat berubah 180 derajat. Dalam arti waktu itu karena kesulitan tersebut, ayah saya mungkin merasa kecewa karena anak-anaknya lebih memilih ikut oleh ibu saya, sehingga secara finansial kami sangat dibatasi. Jadi ada kalanya ibu saya harus menjual kayak beberapa mobil kami untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi sejak saat itu saya terkadang pulang dan pergi ke sekolah itu naik Transjakarta atau bahkan jalan kaki. Sebenarnya waktu itu ketika melalui itu saya sangat malu ya, karena kayak aduh, kenapa sih saya harus melalui ini semua gitu. Yang sebelumnya saya hidupnya mudah dan nyaman, tapi saya harus melalui kesulitan tersebut. Waktu itu sebenarnya tidak mudah sih, tapi ketika saya melihat kehidupan saya sekarang, justru kesulitan tersebut yang menanamkan nilai-nilai sederhana di dalam hidup saya. Seperti itu berarti. Sungguh, perjalanan ini memurnikanmu bagai emas. Siapakah yang menggenggam tanganmu melewati perjalanan ini, kekasih hatiku? Saya merasa dalam melalui kesulitan saya ada satu figur yang saya sebut sebagai penolong. Ketika ada badai itu, saya tidak terlalu dekat dengan penolong saya. Namun ketika adanya badai, itu justru mendekatkan saya kepada penolong saya tersebut. Saya merasa hidup saya sekarang itu sangat erat campur tangan penolongku tersebut. Karena kalau bukan karena penolong saya tersebut, saya rasa hidup saya akan jauh dan tidak seperti sekarang. Seperti itu, Pak Ati. Engkau dewasa sekali. Tadi engkau bercerita ketika kalian 3 bersaudara memilih ikut ibumu. Apakah engkau marah kepada ayahmu? Adakah dendam atau kebencian pernah ada di hatimu untuk ayah, kekasih hatiku? Kalau saya bisa merefleksikan diri saat ini, saya bisa bilang tidak ada dendam sama sekali. Namun tidak seperti itu ceritanya waktu itu. Menurut saya wajar saja jika ada kepahitan dan marah. Dalam arti saya pun merasa seperti itu juga waktu itu, karena kehidupan saya berubah. Saya banyak mengalami kesulitan, terutama dari faktor ekonomi juga. Tentunya saya sangat marah kenapa hidup saya menjadi berubah seperti ini, dan ayah saya kenapa tega melakukan seperti itu. Namun ketika mungkin jauh setelah itu 5 tahun kemudian, saya merasa
hidup saya sangat berubah. Saya merasa penolong saya memakai kejadian ini untuk mengubah saya secara karakter. Ketika saya sadar itu, saya merasa kemarahan saya menjadi sedikit berkurang, dan saya sangat bersyukur malah akan kejadian tersebut, karena hidup saya sangat berubah yang mungkin sebelumnya bisa dibilang seperti anak manja, namun sekarang kalau saya merefleksikan hidup saya merasa jauh lebih berbeda dari sebelumnya, seperti itu Pati. Dahsyat, perjalanan ini membuat engkau jadi indah. Adakah pengalaman yang engkau lewati membuat engkau berpikir suatu hari kelak jika engkau jadi seorang ayah, engkau ingin jadi ayah yang engkau bayangkan, kekasih hatiku? Tentunya itu sangat berdampak dalam saya melihat keluarga. Saya sangat berhati-hati dalam memilih pasangan saya tentunya ke depannya. Saya juga sangat berhati-hati dalam berhubungan dengan orang, karena saya tahu apa yang ibu saya lalui ketika saat itu tidak mudah. Jadi setiap kali saya dalam melakukan segala aksi, saya berpikir apa dampaknya terhadap keluarga dan terhadap calon ibu nanti. Seperti itu mungkin Pati. Daku bangga kepadamu. Penolongmu sungguh mendandanimu begitu mulia, sampai karat-karat pun tak tertinggal di jiwamu. Daku percaya engkau akan menemukan mimpimu bersama penolongmu, dan engkau akan terbang tinggi. Suatu hari kelak dibawa oleh penolongmu, kekasih hatiku. Sudah berapa lama engkau ada di sini? Apa tujuan dan rencanamu ke depan datang ke sini, kekasih hatiku? Saat ini saya sedang berada di kota Chicago, Amerika Serikat. Sudah 10 bulan saya di sini karena saya sedang menjalani program S2 Kebijakan Publik di Chicago. Seperti itu cerita saya saat ini, Pati. Engkau sedang mengambil program S2 di Chicago saat ini. Apakah sebelumnya engkau mengambil S1 di Amerika Serikat? Siapakah yang membiayai biaya studimu? Ceritakanlah, kekasih hatiku. Perbedaan ketika saya S1 di Australia dan S2 di Chicago sekarang cukup berbeda, karena pada saat S1 dulu saya lebih banyak menghabiskan waktu sendiri, dalam arti saya karena dituntut oleh ibu saya untuk selesai sekolah dengan cepat, saya lebih banyak belajar, menutup diri untuk aktivitas sosial, dan tidak aktif sama sekali di organisasi seperti Persatuan Mahasiswa Indonesia. Bahkan saya sangat
ambisius untuk menyelesaikan sekolah dengan cepat. Saya selesai dalam waktu 2,5 tahun. Saya tidak pernah gagal dalam mengambil kelas. Namun saya merasa kayak hidupnya sangat sempit, dalam arti perbedaan dengan sekarang. Walaupun S2 ini ada tantangannya juga, saya merasa satu, jauh lebih sulit pelajaran-pelajarannya. Kedua, saya juga sudah lama tidak sekolah, dalam arti saya lulus S1 10 tahun yang lalu, sudah lama tidak belajar dalam konteks perkuliahan, lalu mengambil S2 sekarang, harus menyesuaikan kembali ke konteks perkuliahan. Namun saya perbedaannya dengan S1 dulu, saya lebih membuka diri untuk aktif di contohnya di organisasi mahasiswa Indonesia, kemudian lebih terbuka untuk kayak beraktivitas di luar kampus, seperti banyak ikut kompetisi, banyak berkolaborasi dengan orang-orang di sekitar saya. Saya merasa dengan melakukan itu justru saya lebih banyak belajar dari orang-orang di sekitar saya daripada saya hanya menutup diri dan hanya sendiri. Perbedaan lain antara S1 dan S2, dulu saya lebih fokus kepada harus dapat nilai bagus, lebih ke arah sana. Namun untuk S2 ini saya merasa lebih terbuka dalam hal tidak berfokus kepada nilai, walaupun nilai tetap penting, tapi yang menjadi fokus adalah apa sih yang sebenarnya saya belajar di sini dan bagaimana cara mengaplikasikannya untuk pekerjaan saya nantinya. Lebih ke arah seperti itu. Sebenarnya saya belajar dari orang-orang sekitar saya yang memang lahir di negara barat, jadi mereka berfokusnya bukan kepada nilai, tapi kepada apa sih yang mereka sudah pelajari dan apa gunanya untuk kedepannya. Dan yang terpenting adalah mereka mencoba semaksimal mereka dan jujur mengerjakan tesnya sendiri. Mereka lebih value seperti itu, sehingga saya juga berpikir kayak ada benarnya juga kalau bukan berfokus kepada nilai-nilai, tapi kepada yang lebih penting, apa sih pelajaran yang didapat dari belajar pelajaran ini gitu. Saat ini sedikit berbeda karena ketika S1 dulu saya dibiayai orang tua. Dulu saya ngambil ekonomi akuntansi di Australia. Namun saat ini ketika S2 di Chicago, saya mendapatkan beasiswa dari pemerintah Indonesia, LPDP. Saya sangat bersyukur bisa disekolahkan oleh pemerintah Indonesia di sini. Saya sangat rindu ketika selesai kuliah nanti untuk segera kembali ke Indonesia dan berkontribusi bagi masyarakat banyak di Indonesia nanti. Seperti itu, Pati. Sungguh mulia hatimu, perjalananmu bersama penolongmu menjadikan engkau pribadi yang bersinar terang. Engkau lelaki yang santun dan tahu berterima kasih. Engkau sangat rendah hati. Ceritakanlah bagaimana proses belajarmu di sini. Tantangan-tantangan apa yang engkau alami dalam mengambil program S2 di Chicago, kekasih hatiku? Tantangannya mulai dari lingkungan yang baru. Saya belum pernah ke Chicago sebelumnya. Saya tidak kenal siapapun di sini. Awalnya cukup ragu apakah saya bisa nanti sekolah di sini. Lalu tantangannya juga kurikulum yang cukup berat.
cukup sibuk, banyak tugas, dan juga waktu itu tantangannya karena saya S1-nya sudah cukup lama, jadi saya sudah lumayan lama tidak belajar dalam arti di lingkungan belajar seperti sekolah. Cukup nervous sebenarnya waktu itu. Cuman ketika menjalani 10 bulan ini, saya merasa lagi-lagi ditolong oleh penolongku tersebut itu. Seperti itu, Kak. Pembelajaran berharga apa yang engkau terima selama 10 bulan terakhir saat engkau mengambil program S2 di Amerika Serikat dibandingkan dengan pembelajaran yang engkau terima saat mengambil program S1 di Australia? Ceritakanlah, kekasih hatiku. Ketika S1 dulu, sebenarnya saya masih memproses terkait badai yang menimpa keluarga saya. Saya berada pada pemikiran bahwa saya harus bisa semuanya sendiri, saya harus menyelesaikan sekolah dengan cepat dan dengan nilai yang sangat bagus. Jadi saya sangat berusaha untuk fokus, selesai cepat. Saya lebih banyak menyendiri, belajar sendiri, tidak lebih banyak bergaul kepada orang lain. Jadi saya merasa dunia saya tuh sangat sempit dulu sebenarnya. Namun bedanya dengan sekarang, walaupun jauh lebih sibuk dan jauh lebih susah, saya mencoba untuk mendorong diri saya untuk lebih mempunyai hubungan dengan orang lain, berkomunikasi dengan orang lain, karena saya merasa saya tidak bisa melakukan ini semua sendiri. Itu yang saya belajar, Pak. Engkau sangat bijaksana. Engkau tidak hanya datang jauh-jauh ke negeri Paman Sam hanya untuk belajar. Engkau semakin bertumbuh dan dewasa. Sebelumnya, engkau menutup diri saat mengambil S1 di Australia karena badai menimpa keluargamu. Kali ini, engkau membuka diri, bersosialisasi, dan berhubungan dengan banyak orang. Kini, engkau bertumbuh jadi lelaki dewasa. Semakin tampan hatimu dan semakin tampan rupamu. Bagaimana engkau mengelola waktumu setiap hari, kekasih hatiku? Bagaimana mengelola waktu? Sebenarnya ketika menjalani kuliah pada saat triwulan, sepertinya saya lebih banyak didikte oleh jadwal kuliah, dalam arti karena banyak PR dan jadwalnya cukup padat. Setiap minggu ada PR yang harus dikerjakan dan ada bacaan yang harus dibaca sebelum dosennya mengajar. Biasanya saya mempersiapkan itu. Contohnya semester lalu saya mengambil pelajaran data and programming. Itu adalah cukup baru untuk saya belum pernah belajar programming sebelumnya. Jadi di situ diajarkan bagaimana mengelola data yang sangat besar untuk mendapatkan kesimpulan, misalnya kebijakan ke depannya mau dibuat seperti apa. Pada saat awal pelajaran tersebut dibilang kalau misalnya PR itu seminggu tuh 10 jam minimal mengerjakannya. Saya merasa kayaknya nggak mungkin deh, 10 jam lama banget. Ternyata pada saat ngerjain itu setiap minggu PR-nya memang lebih dari 10 jam. Jadi kayak banyak waktu dihabiskan untuk mempersiapkan kuliah dan mengerjakan PR. Namun di sela-sela kesibukan, kadang-kadang saya menyempatkan waktu untuk berolahraga minimal seminggu sekali, ikut kelas di gym kampus, lalu menyampaikan diri juga kayak untuk
sosialisasi dengan teman-teman saya. Kebetulan saya saat ini juga ikut sibuk di Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat di Chicago. Jadi setiap minggu ada rapat, lalu kami juga membuat acara-acara untuk mahasiswa-mahasiswa Indonesia di Chicago. Jadi saya mencoba untuk lebih balance membagi waktunya, bukan hanya belajar saja, namun dari sisi sosial, olahraga, dan lainnya juga berusaha untuk balance. Daku melihat seorang lelaki sedang menjejakkan kakinya yang berlemak di Chicago. Sebelumnya, apakah engkau sudah bekerja, kekasih hatiku? Sebelumnya saya sudah bekerja kurang lebih 10 tahun. Di 5 tahun awal saya bekerja di salah satu kantor akuntan publik sebagai auditor. Kurang lebih selama 5 tahun. Kemudian saya bekerja 9 bulan di Singapura, membantu ayah saya. Lalu saya memutuskan untuk bekerja di sektor publik. Awalnya waktu itu saya magang di kantor Gubernur DKI Jakarta. Sampai akhirnya saya memutuskan saya akan berkarir di sektor publik. Seperti itu, Pati. Sungguh banyak pengalamanmu. Engkau pernah bekerja sebagai auditor di kantor akuntan publik. Engkau juga pernah membantu ayahmu di Singapura. Dan terakhir, engkau berkontribusi di sektor publik. Kenapa engkau memilih pindah dari sektor swasta ke sektor publik, kekasih hatiku? Awalnya saya tidak pernah berpikir akan bekerja di sektor publik. Dimulai dari rasa bosan sebenarnya ketika bekerja di sektor swasta. Saya merasa ketika saya bekerja keras, kok hanya seperti ini saja dampaknya, dalam arti hanya ke profitabilitas perusahaan saja. Namun itu semua sedikit berubah ketika saya berinteraksi dengan Pak Ahok yang waktu itu kebetulan datang di KBRI Singapura dan berbicara kepada mahasiswa Indonesia dan kepada pekerja Indonesia di Singapura. Ketika itu dan Pak Ahok menjelaskan apa yang dia lakukan di Jakarta dan seakan-akan mengajak pada waktu itu Pak Ahok mengajak pekerja-pekerja Indonesia untuk kembali ke Indonesia sebenarnya. Ayo dong berkontribusi untuk Indonesia. Di situ saya mulai berpikir jika saya bekerja di sektor publik, sepertinya saya akan bahagia karena akan langsung berdampak bagi masyarakat yang saya lakukan. Setelah itu saya mendaftar magang di kantor Gubernur DKI dan saya keterima. Waktu menjalaninya, saya merasa tidak mudah karena sektor pemerintahan sangat berbeda dengan swasta. Salah satu pekerjaan yang saya dapatkan waktu itu, saya dan satu teman saya mendapatkan pekerjaan untuk memformulasikan kebijakan Transjakarta gratis untuk beberapa kategori disabilitas, lansia, polisi, TNI, dan penghuni rusun. Ketika peraturan itu selesai kami buat, sebenarnya saya tidak merasakan dampak apa-apa. Saya merasa kayak, itu hanya pekerjaan. Namun setelah saya tidak bekerja di kantor Gubernur DKI Jakarta tersebut, saya naik Transjakarta untuk ke kantor saya saat itu. Lalu saya melihat ada polisi yang naik di dalam Transjakarta dengan seragam polisi. Di saat itu sebenarnya
saya merasakan dampak yang berbeda dari pekerjaan saya sebelumnya. Saya merasa kayak polisi ini bahkan mungkin tidak tahu kenapa dia bisa naik Transjakarta gratis, tapi saya merasa tersentuh ketika pekerjaan yang saya lakukan langsung berdampak bagi masyarakat. Sejak saat itu, saya memutuskan untuk berkontribusi di sektor publik untuk pekerjaan saya selanjutnya. Seperti itu, Pati. Hatimu sangat mulia. Engkau tidak ingin pekerjaanmu hanya memberi keuntungan pribadi. Engkau ingin berkarya yang berdampak bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebegitu pentingkah pekerjaanmu berdampak positif untuk dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia sampai ke pelosok pedesaan, kekasih hatiku? Menurut saya sangat penting untuk berkontribusi untuk Indonesia, karena saya memiliki kepercayaan bahwa Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, mulai dari sumber daya alamnya, sumber daya manusianya yang sangat banyak, dan saya punya kerinduan untuk memberikan dampak melalui kebijakan publik, sehingga ketika Indonesia maju, lebih banyak masyarakat di pelosok-pelosok yang merasakan kualitas hidup yang lebih baik. Seperti itu, Pati. Engkau sungguh punya hati yang mulia untuk kemajuan Indonesia. Belajarlah sungguh-sungguh di negeri Paman Sam ini, dan suatu hari kelak ketika engkau kembali ke Indonesia, kelak jika pintu sudah dibukakannya, engkau akan buat kebijakan yang berdampak positif dan bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, kekasih hatiku. Pembelajaran apa yang saya dapat dari penolong saya merasa dalam lingkup pertemanan saya sangat dijaga untuk memiliki teman-teman yang sangat positif dan sangat baik. Itu satu. Dari segi keluarga, saya merasa dengan kesulitan keluarga yang saya miliki, saya disadarkan bahwa walaupun ada kesulitan atau hal negatif, bukan berarti kita menjadi orang yang negatif juga dan menambah masalah. Saya punya gambaran yang jelas bahwa saya ingin menjadi anak yang berhasil dan tidak ingin menambah beban untuk ibu saya, dan itu sangat jelas dalam setiap pilihan-pilihan di hidup saya. Itu lalu dari segi studi juga saya merasa sangat dibantu. Contohnya seringkali saya mengerjakan PR sampai jam 2 pagi, itu saya mengalami kesulitan, namun bisa tiba-tiba ada ide yang datang, gimana cara menyelesaikan PR tersebut. Jadi saya sangat merasa terbantu. Berikutnya untuk pekerjaan, saya sangat yakin ada campur tangan tuntunan penolong saya, karena dari awal saya memiliki
pekerjaan yang cukup baik. Saya bekerja di Ernst & Young selama hampir 5 tahun. Kemudian setelah itu saya juga dapat diterima magang di kantor Gubernur DKI yang daftar sebenarnya waktu itu 3.000 orang dan hanya diambil 30. Saya adalah satu dari 30 orang yang diambil tersebut. Saya merasa kalau bukan karena kuasa dan campur tangan penolong yang sangat luar biasa, menurut saya tidak mungkin. Dan selanjutnya saya juga bekerja di consulting firm. Dari situ sebenarnya terpupuk juga semangat saya untuk mengambil kuliah S2. Jadi saya dikelilingi sama anak-anak muda yang cukup ambisius dalam arti dalam proses S2 atau sudah mendapatkan S2. Jadi saya merasa saya cukup membandingkan diri saya dengan teman-teman di sekitar saya, dan saya merasa kayak sepertinya pendidikan S2 sangat perlu deh. Jadi menurut saya dikelilingi orang-orang yang memiliki visi yang sama ataupun visi yang kedepannya kita mau seperti apa, itu sangat penting karena ketika kita bertemu sehari-hari itu akan membuat kita lumayan kritis dengan kita sudah mencapai visi yang mau kita capai atau belum. Kalau saya boleh membagikan satu pengalaman saya yang cukup berharga, saya merasa jika ada kesulitan di dalam hidup kita, seringkali tuh kita mendapatkan kepahitan dari hal tersebut, dan seringkali yang saya lakukan dulu ya mungkin kayak denial. Saya tidak menerima peristiwa tersebut, saya tidak mengolahnya secara tuntas dalam arti sebenarnya apa sih yang saya rasakan dari peristiwa tersebut, dari segi emosional dan pikiran. Dan jika tidak diselesaikan dengan tuntas, itu sebenarnya akan mempengaruhi pikiran kita gitu. Jadi nggak bisa fokus kepada apa yang kita kerjakan pada saat ini, entah itu pekerjaan, entah itu kontribusi di hal lainnya, pasti akan terpengaruh. Pelajaran kedua buat saya, waktu sendiri untuk memproses kejadian yang tidak enak dan kepahitan itu penting, namun jangan dilakukan berlarut-larut. Jangan takut untuk kayak bertanya dan meminta nasihat kepada orang yang kita percaya di sekitar kita, karena saya sebenarnya sangat senang berada kayak di orang-orang yang berusia lebih tua dari saya, karena seringkali saya mendapatkan wisdom dari mereka, karena mereka sudah pernah mengalaminya sebelumnya, ataupun kayak mereka punya pemikiran-pemikiran dan cara penyelesaian masalah yang berbeda dari cara berpikir saya. Jadi memang penting untuk mencoba memproses itu sendiri. Namun kedua, ketika kita sudah melakukannya sebisa kita, jangan berhenti sampai di sana dan menyerah, tapi kayak coba minta pertolongan orang yang kita percaya. Kriteria pasangan idaman untuk saya: beriman, memiliki semangat yang sama untuk membangun Indonesia, memprioritaskan keluarga, mandiri dan kritis, tidak memfokuskan diri pada hal-hal yang sifatnya duniawi seperti moneter dan uang, dan yang terakhir dapat hidup jauh dari zona nyaman untuk kepentingan yang lebih besar. Awalnya saya merasa permasalahan dalam keluarga saya sebagai beban di hidup saya. Pada saat itu saya menghindari kepahitan dan berusaha untuk memecahkan badai tersebut. Salah satu hal konkret adalah apa yang saya harus lakukan ke depannya. Namun hal tersebut tidak menyelesaikan goresan emosional dalam diri saya. Seringkali saya tersulut oleh masalah-masalah kecil lain yang sebenarnya mengingatkan saya bahwa dunia ini tidak adil. Saat ini, melihat ke belakang, saya justru bersyukur hal tersebut terjadi dalam hidup saya. Dari peristiwa tersebut, saya dapat merasakan perubahan karakter dalam diri saya, mulai dari tidak bergantung pada orang lain,
menjadi lebih rendah hati, dan sensitif terhadap kebutuhan orang lain. Setelah kurang lebih 15 tahun, saya melakukan kilas balik dan mencoba merasakan emosi dari peristiwa tersebut secara utuh. Saya rasa hal tersebut perlu dilakukan setiap orang yang memiliki kepahitan dalam hidupnya. Tujuannya adalah memproses peristiwa negatif tersebut secara nyata. Setelah melakukan hal tersebut, saya merasa dapat memaafkan orang yang bersalah kepada saya lebih mudah dan menjadi tidak mudah tersulut hal-hal negatif lainnya dalam hidup saya. Dari hal tersebut, saya juga mendapatkan pelajaran bahwa ketika permasalahan tersebut terjadi, saya merasakan ketidakbahagiaan yang sebenarnya berasal dari gambaran keluarga bahagia yang saya ciptakan sendiri. Atau, makna lainnya adalah saya membandingkan gambaran tersebut dengan realita yang terjadi pada keluarga saya. Hal tersebut yang seringkali membuat saya sedih dan tidak menerima terhadap apa yang sebenarnya terjadi. Saya berharap setiap orang yang sedang melalui badai dapat tersadarkan lebih cepat dan tidak melakukan kesalahan berlarut jauh dalam ilusi seperti saya dulu. Betapa senang hatiku hari ini berjumpa engkau, Kevin, kekasih hatiku. Penguasaan diri dan ketenanganmu adalah jubahmu yang kuat. Hatimu mulia yang engkau lakukan bukan hanya untuk kepentingan dirimu saja. Semua yang engkau pikirkan hanya untuk kepentingan orang lain. Menolong rakyat Indonesia sampai ke pelosok. Semakin menikmati Indonesia Raya. Sudah waktunya daku pergi. Sehat-sehat selalu dan jangan lupa pakai masker, kekasih hatiku. Sampai jumpa, Kevin. Bye. Sampai jumpa.